wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen biaya. Untuk kali ini kita masuk ke pertemuan kelima. Dalam pertemuan ini nanti akan ada materi baru, yaitu mengenai activity based costing, yaitu perhitungan biaya berbasis aktivitas dengan analisis profitabilitas pelanggan. Materi ini bisa kalian baca di buku manajemen biaya karangan Plocher mulai dari halaman 201 di bab 5. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini yaitu menjelaskan peran strategis dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, mendeskripsikan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing, dan manfaat dari sistem ABC. Kemudian menentukan biaya produk menurut metode berdasarkan volume dan metode berdasarkan aktivitas, serta perbedaan antara kedua metode tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan berbasis aktivitas untuk menganalisis profitabilitas pelanggan. Nah, untuk part 1 atau part 1 ini nanti dua poin di atas ini yang akan kita bahas. Sedangkan poin ketiga dan keempat nanti masuk di pertemuan ke-6 atau part 2-nya. Nah, perlu kalian ketahui mengapa sih ya memiliki informasi biaya yang akurat itu sangat penting bagi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah informasi biaya yang akurat ini menyediakan keunggulan kompetitif. Jadi informasi biaya tersebut membantu perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan dan melaksanakan strateginya dengan menyediakan informasi akurat mengenai biaya dari produk dan jasanya, biaya untuk melayani pelanggannya, biaya untuk berhubungan dengan pemasoknya, dan biaya untuk mendukung proses bisnis dalam perusahaan. Nah, perhitungan biaya berdasar aktivitas atau ABC ini merupakan metode untuk menentukan biaya yang akurat. Nah, sebagai contohnya, ini contoh paling mudah. Misalkan suatu usaha menghasilkan 2 produk, yaitu jus dan burger. Nah, kira-kira bagaimana pembebanan konsumsi listriknya? Misalkan ya dalam 1 bulan biaya listriknya 100.000. Ya. Apakah akan dibagi 2 ya, 50.000 dibebankan produk jus, 50.000 untuk burger. Bagaimana menurut Anda, apakah itu adil gitu ya? Tentu saja tidak, karena pemakaian atau penggunaan konsumsi listrik untuk jus dan burger bisa jadi berbeda. Mungkin untuk jus akan lebih banyak mengkonsumsi listrik. Seharusnya pembebanan untuk listrik ya di produk jus harusnya lebih besar. Nah, itulah kegunaan dari activity based costing. Pembebanan biaya berdasarkan aktivitas, karena aktivitas aktivitas listrik untuk membuat jus lebih banyak, seharusnya pembebanan biaya untuk jus harusnya lebih besar. Nah, kalau sistem tradisional atau volume based costing itu tinggal dibagi rata gitu ya. Jus sama burger, misalkan jus 50, burger 50, ya berarti 100.000 dibagi 100 pieces gitu ya. Berarti per piecesnya dibebankan 1.000. Seperti itu. Nah, tentunya itu kurang adil kalau berdasar volume costing ya. Jadi misalkan tadi listriknya 100.000, produksinya tadi jus 50 per bulan, burgernya 50. Nah, kalau volume based costing ya tinggal 100.000 dibagi 50 tambah 50, 100.000 bagi 100 per piecesnya atau per satu produknya 1.000 rupiah. Tetapi kalau berdasar activity based costing, tentu pembebanannya tidak seperti itu, dihitung berapa memang
berapa persen yang untuk konsumsi jus dan berapa untuk aktivitas membuat burger seperti itu. Nah, itu salah satu gambaran mudah penggunaan dari activity based costing. Kita masuk ke penentuan biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Jadi di sini ABC atau activity based costing ini membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi terhadap aktivitas. Nah, sistem ini menggunakan dasar pemikiran bahwa produk atau jasa perusahaan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas dan aktivitas tersebut membutuhkan biaya. Nah, setelah sumber daya dibebankan ke aktivitas, aktivitas kemudian dibebankan ke objek biaya sesuai dengan penggunaannya. Objek biaya ini atau cost object ya. Nah, ABC ini mengakui hubungan sebab akibat antara cost driver itu penggerak biaya dengan aktivitasnya. Nah, langkah-langkah penting yang harus ditempuh dalam pendesainan sistem ABC ada 3 langkah, nanti di slide berikutnya kita bahas satu persatu. Langkah pertama yaitu business process analysis, langkah yang kedua activity based process costing, dan langkah yang ketiga activity based object costing. Oke, yang pertama business process analysis ini dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian activity based process costing dilakukan pembebanan seluruh sumber daya ke setiap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tersebut melalui direct tracing, driver tracing, atau alokasi. Dari pembebanan ini diperoleh informasi total biaya setiap aktivitas atau activity cost. Informasi total biaya setiap aktivitas ini dimanfaatkan untuk penilaian kinerja personel dalam melakukan improvement terhadap proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Kemudian langkah yang ketiga, activity based object costing. Total biaya setiap aktivitas tersebut dibebankan ke cost objek yang mengkonsumsi aktivitas yang bersangkutan dengan mengalihkan activity cost rate dengan activity driver quantity yang dikonsumsi oleh cost object. Oke, mungkin memang kalau kita bicara activity based costing di sini agak rumit, terutama kalian memang baru semester 3, 4 ini ya, dan sudah mendapat manajemen biaya padahal belum mendapatkan akuntansi manajemen gitu ya, atau manajemen strategik. Tapi nggak apa-apa, nanti akan lebih mudah kalau kita sudah masuk ke contoh soal ya. Nanti di part 2-nya ada contoh soalnya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, mungkin masih awang-awang, nanti memang perlu disimak lagi mungkin ya. Nah, sistem ABC dalam penentuan biaya produk atau biaya overhead melalui prosedur 2 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi cost pool. Kemudian tahap yang kedua, pembebanan biaya aktivitas, di mana biaya aktivitas dibebankan ke produk atau jasa dengan menggunakan cost drivers yang tepat pada setiap cost pool. Nah, tadi ya cost driver untuk mengingat aja, sebenarnya minggu lalu sudah pernah kita bahas terkait dengan biaya ya. Ada cost driver, penggerak biaya ini adalah faktor yang menyebabkan atau mengaitkan perubahan biaya dari aktivitas. Jadi yang menyebabkan adanya biaya gitu ya. Oke, contoh cost driver ya misalkan tenaga kerja ya.
jumlah tenaga kerjanya atau jam kerjanya, ya seperti itu. Oke, tahap yang pertama, ini identifikasi cost pool ya. Biaya overhead dibebankan ke aktivitas yang signifikan dalam satu cost pool atau kelompok aktivitas dengan cost driver yang tepat. Cost pool dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, unit level. Ini adalah aktivitas yang harus dikerjakan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Biaya aktivitas unit level bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Contoh pemakaian jam kerja langsung, pemakaian bahan baku, inspeksi setiap unit, dan aktivitas menjalankan mesin cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit produksi. Jadi ini unit level ini aktivitas yang harus dikerjakan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Misalkan membuat satu buah pulpen gitu ya. Ya, pemakaian bahan bakunya ya per unit ya, level. Kemudian ada istilahnya batch level. Kalau batch level ini aktivitas yang terbentuk dari setiap batch proses produksi tanpa memperhatikan berapa unit yang ada dalam batch. Contohnya ini adalah order produksi. Nah, sekali order ya, itu ya bisa biaya order produksi ya untuk sekali batch gitu ya, berapapun produksinya biaya ordernya sama. Atau setup peralatan ya, ini ya sekali untuk satu batch ya, sekali produksi itu nggak melihat berapa total unitnya, tapi sekali jalan gitu ya, sekali jalan itu batch levelnya. Kemudian contoh lain itu biaya jaminan kualitas, itu ya satu kali batch level. Biaya pada batch level tergantung pada jumlah batch yang diproses, bukannya pada jumlah unit produksinya. Jadi jumlah unit yang dijual itu juga, Jadi biaya pada batch level ini tergantung pada jumlah batch yang diproses, bukan pada jumlah unit yang produksi, jumlah unit yang dijual, atau ukuran volume yang lain. Tapi lihatnya berapa kali batch-nya. Kemudian ada product sustaining level, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi atau dijual. Contoh aktivitasnya untuk desain produk itu kan nggak memperhatikan berapa batch, berapa unitnya. Ya memang biaya desain produk itu untuk banyak gitu ya, untuk skala semua produk gitu ya. Kemudian pengiklanan produk, mengiklankan produk itu nggak lihat berapa jumlah produknya, ya memang biayanya itu sekali iklan misalkan. Kemudian biaya untuk manajer dan staf produksi. Yang terakhir ada facility level, yaitu aktivitas yang diharuskan untuk mendukung proses produksi. Contoh biaya pemeliharaan pabrik, biaya depresiasi, itu adalah contoh di bagian facility level. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya. Nah, pada tahap ini proses pembebanan biaya aktivitas ke objek biaya dengan mengidentifikasi setiap cost driver untuk setiap aktivitas yang memiliki korelasi tinggi dalam satu level. Aktivitas memiliki korelasi tinggi apabila aktivitas tersebut cenderung terjadi bersamaan. Contoh, jumlah order konsumen yang diterima akan memiliki korelasi tinggi dengan jumlah pengiriman berdasar order konsumen, sehingga kedua aktivitas ini nanti harus digabung. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, kita lanjut dulu ke manfaat activity based costing. Beberapa manfaatnya diantaranya untuk menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada
keputusan strategik yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. Yang kedua, untuk menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas. Hal ini dapat membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk dan pengendalian biaya secara lebih baik. Kemudian juga untuk memudahkan manajer memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pembuatan keputusan bisnis. Itu beberapa di antara manfaat ABC. Tapi ada juga kelemahan dari ABC, di antaranya adalah ABC sangat mahal untuk dikembangkan. ABC membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengembangan dan implementasinya. Oke, ini adalah perbandingan antara perhitungan biaya berdasar aktivitas atau ABC dengan perhitungan biaya berdasar volume atau volume based costing. Yang pertama, ABC ini menelusuri semua aktivitas yang menimbulkan biaya tidak langsung, sehingga biaya yang dibebankan hanya sebesar sumber daya yang digunakan output terkait. Tadi yang seperti dicontohkan jus dan burger ya, memang yang digunakan untuk jus berapa, yang untuk burger berapa gitu. Nah, kalau perhitungan biaya berbasis volume ini berasumsi bahwa biaya tidak langsung selalu dalam proporsi yang seimbang dengan output yang dihasilkan. Tadi kalau volume based costing contohnya 100.000 biaya listrik, jusnya 50 unit, lalu burgernya 50 unit, ya tinggal dibagi 100.000 bagi 100 unit, seperti itu. Kemudian ABC ini cenderung tepat bagi perusahaan yang biaya tidak langsungnya signifikan. Jadi yang biaya tidak langsungnya signifikan itu cocok menggunakan ABC. Biaya tidak langsungnya yang bisa dicontohkan misalkan apa ini, kebalikannya, jika volume based costing ini cenderung baik untuk perusahaan yang biaya langsungnya merupakan aspek biaya yang signifikan. Ya, biaya langsung itu langsung terkait dengan produk ya, biaya tenaga kerja misalkan. Nah, kalau yang ABC tadi yang biaya overhead-nya yang signifikan. Kemudian yang ketiga, untuk ABC ini cenderung tepat bagi perusahaan yang produknya heterogen dan memiliki proses yang kompleks. Contohnya beda-beda teknologinya tiap produk sehingga bervariasi jauh biaya terkaitnya. Nah, kalau untuk volume based costing ini cenderung tepat bagi perusahaan yang produknya homogen dan memiliki teknologi yang sama serta cenderung berbiaya rendah. Jadi masing-masing ini ada karakteristiknya ya, dan kelebihan kekurangannya masing-masing. Oke, untuk part 1 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke latihan ya. Latihan soal tentang ABC. Nanti ya dari latihan soal ini kalian akan lebih memahami terkait materi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.